Yesus baik, Tuhan pelihara kita seminggu yang sudah kita jalani, dan hari ini kita bisa kembali beribadah, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita berdiri, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita bersyukur, kita menyembah Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan.
haleluya. Betapa baiknya Engkau bagi kami ya Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Kuduskan kami ya Tuhan, sucikan kehidupan kami. Biarlah saat kami menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, Tuhan, hati-Mu disenangkan melalui puji-pujian kami. Karena kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, selain kami mempersembahkan pujian yang berlayak di hadapan-Mu ya Tuhan. Penuhkan kami dengan sukacita untuk kami sama-sama mengagungkan dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati. Nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Kami naikkan syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri, kita angkat pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
duduk. Tuhan baik. Tuhan akan bekerja bagi kehidupan kita, pada kehidupan kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagi satu pujian, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Kami mengakui kekuasaan-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang kami alami saat-saat ini atau di masa-masa yang telah lalu, semua Tuhan
baik Tuhan melihat keadaan kami, Tuhan memperhatikan keadaan kami, bahkan Tuhan menolong dan memelihara kami ya Tuhan. Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersabar, ajar kami untuk senantiasa terus pandang kepada Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami perlu firman-Mu. Kuatkan kembali kami dengan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu janji firman-Mu itu adalah ya dan amin bagi kehidupan kami Tuhan. Barang siapa yang senantiasa memperhatikan firman-Mu, bahkan senantiasa setia untuk taat melakukannya, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami semua. Tuhan akan menolong kami, bahkan membawa kami untuk lebih lagi dekat dan datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan membawa dalam kebenaran firman Tuhan. Kau pakai kehidupannya, Engkau jamah kami semua ya Tuhan. Biarlah setiap firman itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Yesus berkata, di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, di situ aku hadir. Yesus hadir di sini. Puji Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah ungkapan daripada Rasul Paulus ketika dia dalam perjalanan menuju Troas dan Makedonia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berawal dari kecemasan atau kekhawatiran dari Rasul Paulus ketika dia berangkat dalam pelayanan penginjilan ke Troas dan menuju kepada Makedonia. Di sanalah dia melihat kemenangan Kristus terjadi atas pribadinya. Awalnya dia cemas, awalnya dia khawatir, awalnya dia panik, tetapi kita melihat Allah bekerja, Allah Roh Kudus berperang dalam pelayanan Paulus. Sehingga di dalam ayat yang ke-14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya beri judul kecil, kemenangan di dalam Kristus. Jadi kemenangan di dalam Kristus itu membawa Paulus untuk melihat perkara-perkara yang ajaib, hal-hal yang indah yang terjadi di dalam Paulus ketika dia berada di Makedonia. Sehingga di sana dia katakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ada rasa syukur dari Paulus kepada Allah. Karena lewat perantaraan Allah dalam pelayanan Paulus, mereka menyampaikan firman Tuhan dengan lega, dengan tidak takut, dengan tidak cemas.
Di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mereka membawa keharuman di tengah-tengah mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi Allah kami adalah bau keharuman bagi mereka yang diselamatkan dan bagi mereka yang binasa. Artinya di tengah-tengah mereka yang belum mengenal Kristus, lewat pribadi Paulus, lewat pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus, orang-orang yang di Makedonia diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat hal yang kedua. Hal yang pertama yang menyebarkan keharuman di dalam ayat yang ke-14, yaitu bau yang manis, yang sedap, bukan bau yang kecut dan tawar, tetapi bau yang harum ketika Paulus berada di Makedonia. Mari kita sebagai jemaat Tuhan di hari-hari terakhir ini, kita berada di situasi, di lingkungan di mana kita berada. Mari kita menyebarkan bau yang wangi kepada setiap mereka yang berada di lingkungan kita. Bau yang sedap, bau yang manis, bau yang bijaksana di tengah-tengah mereka yang belum mengenal Kristus. Dan hal yang kedua, ia memberikan damai sejahtera. Kemenangan Kristus di dalam setiap kehidupan kita memberikan kepada kita damai sejahtera. Damai sejahtera. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini dikatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu dan damai sejahtera kuberikan padamu. Bapak Ibu, susah di hari-hari sulit sekali bagi setiap orang untuk mendapatkan damai sejahtera itu. Dalam situasi dan keadaan seperti ini susah dan banyak orang kehilangan damai sejahtera. Karena mungkin semua barang-barang pada harga naik, khawatir sini sana. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita memiliki damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera yang diberikan oleh Allah itu bersifat kekal, abadi, dan selama-lamanya dalam setiap kehidupan kita. Damai sejahtera juga merupakan buah roh dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, damai sejahtera itu merupakan buah roh yang ketiga. Mari kita memiliki buah roh yang ketiga itu dalam setiap kehidupan kita, yaitu damai sejahtera. Jangan sampai kita memiliki damai sejahtera ketika kita mendapat hadiah, ketika kita berada di tempat-tempat yang ramai, ketika kita mendapatkan sebuah jabatan. Jabatan itu hanya semu dan sementara, tetapi mari kita kejar Kristus dalam setiap kehidupan kita. Karena Kristuslah yang akan memberikan kemenangan di dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus dalam diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
Biarlah damai sejahtera itu memerintah di dalam hati kita. Damai sejahtera itu terpatri dalam setiap hidup kita, termatrai dalam hidup kita. Dan damai sejahtera bukan diberikan oleh siapapun di dalam dunia ini, tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus Yesus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan biarlah damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hati Bapak Ibu saudara dan saya. Karena damai sejahtera yang kita miliki dalam hidup kita akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan dalam setiap hidup kita. Apapun situasi dan keadaan hidup kita di hari-hari yang terakhir ini, mari kita miliki damai sejahtera itu dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki damai sejahtera itu dalam hidup kita, maka perjalanan hidup kita akan sia-sia dan perjalanan kita akan kelam kabut. Tetapi kalau damai sejahtera itu akan memerintah, bertata di dalam setiap hati kita. Dan mari kita berdoa supaya damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus itu senantiasa memerintah di dalam hati Bapak Ibu saudara dan saya. Hal yang ketiga, kemenangan di dalam Kristus membuat kita berserah kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Firman Allah sudah katakan kepada kita, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ia akan menolong, Dia akan bertindak di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita alami di hari-hari ini, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dia akan menolong, Dia akan mengangkat Bapak Ibu saudara dan saya. Dia akan memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Dan kita akan melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pada masih kitab yang sama, Mazmur 37 ayat yang ke-5. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Mazmur 37 ayat yang ke-5, kita baca dari ayat yang ke-3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Firman Allah menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan berkata percayalah kepada Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita percaya tetapi kita khawatir. Yakobus katakan bahwa orang yang khawatir itu tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang bimbang itu tidak akan mendapat apa-apa. Mari kita jangan bimbang, jangan khawatir dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi mari kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Maka Ia akan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Dia akan mengambil alih apapun yang menjadi pergumulan hidup kita. Serahkan saja kepada Tuhan. Seperti pujian kita tadi, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Apapun masalah kita, kita percaya Yesus lebih besar dari sebuah masalah hidup kita. Apapun sakit penyakit kita, Yesus lebih besar dari sebuah penyakit. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun pergumulan hidupmu, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus lebih besar dari segala-galanya dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali di dalam ayat pokok kita, 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Baca di dalam ayat yang ke-12.
Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Haleluya. Kita melihat ayat ini. Ketika Paulus tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, Paulus katakan, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tuhan telah membuka jalan. Kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada seorang pun yang menutup. Amin. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada seorang pun yang menutup. Kalau Tuhan yang memberi, tidak ada seorang pun yang merampas dalam kehidupan kita. Karena Dia yang memberikan itu, Dia juga yang akan berperang dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-13. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus, sebab itu aku meminta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukurlah bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudara dan saya, dimanapun kita pergi dan berada, mari kita memperlihatkan sifat-sifat ilahi Kristus dalam setiap hidup kita. Kita menyebarkan bau yang manis, bau yang sedap, bukan bau yang kecut, tetapi bau yang manis, bau yang sedap, bau yang luar biasa, yaitu bau kebenaran firman Allah, bau kasih dalam setiap hidup kita. Mari kita perlihatkan kepada mereka-mereka yang ada di sekitar kita, supaya lewat pribadi kita, lewat keberadaan hidup kita di tengah-tengah lingkungan yang kita ada, mereka melihat bahwa Yesus Kristus ada di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, demikian singkat firman Allah, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala berseru pada Yesus. Haleluya. Pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Amin. Haleluya. Pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru, berseru pada Yesus. Berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dia akan memberi kedamaian abadi. Inilah yang menjadi keyakinan kami ya Tuhan. Ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di sanalah kami mendapatkan kekuatan yang baru itu. Kami mendapatkan damai sejahtera itu Tuhan. Kami mendapatkan kemenangan di sana ya Tuhan. Hanya kepada Engkau kami berharap Tuhan. Hanya kepada Engkau kami berseru ketika kami menghadapi masalah, persoalan, tekanan hidup yang kami hadapi ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu menyertai kami ya Tuhan.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami tetap terus percaya, berharap kepada Engkau lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Victoria yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai selalu hamba-Mu, urapan-Mu selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam dia melayani di mana saja Engkau percayakan kepadanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua, berkati kami selalu dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Pelihara jemaat-Mu Tuhan, berikan selalu mereka perlindungan, pertolongan, kekuatan, kesehatan daripada-Mu Tuhan. Engkau selalu menjamin kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, apa yang mereka kerjakan Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan semuanya. Semua demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan, penghiburan, penghentaran dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.